Wawasan Nusantara Indonesian Archipelago Insight oleh grup member Amanda Rahmawati absen 06, Amelia Agus Susanti absen 07, Angelina Sandra Amelia absen 08, Angelia Putri Nurani absen 09, dan Anggi Sulistiawati absen 10. Meliputi pengertian wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, serta asas-asas wawasan Nusantara. Aspek pertama adalah pengertian wawasan Nusantara page 1. Pengertian wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menjiwai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara juga mengenai diri dan lingkungan baik ke dalam internal maupun keluar atau eksternal dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, wawasan Nusantara juga mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah aspek fungsi wawasan Nusantara page 2. Fungsi utama memiliki sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. 4. Fungsi lainnya. 1. Sebagai wawasan pembangunan, ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. 2. Sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, maksudnya fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Sebagai wawasan kewilayahan. Terakhir, sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenal batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Tujuan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah aspek fungsi wawasan Nusantara page 2. Fungsi utama memiliki sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. 4. Fungsi lainnya. 1. Sebagai wawasan pembangunan, ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. 2. Sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, maksudnya fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Sebagai wawasan kewilayahan. Terakhir, sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenal batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi-tinggi kesatuan dengan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Menjunjung tinggi kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kerjasama internasional, serta sikap saling menghormati. Asas-asas wawasan Nusantara. 1. Asas solidaritas. Asas solidaritas dibutuhkan agar terbentuk hubungan antar sesama yang menimbulkan rasa percaya, menghormati, dan saling berkorban. 2.
Asas keadilan. Asas keadilan dapat terlihat dari adanya hak yang dibagikan dengan adil untuk semua golongan, kelompok, dan individu. 3. Asas kejujuran. Asas kejujuran diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga masyarakat berkata dan bertindak sesuai fakta yang benar. 4. Asas kerjasama saling menjaga dan pengertian akan menciptakan kerjasama yang baik. 5. Asas kesamaan tujuan. Saat ini masyarakat harus berhati-hati dengan perpecahan yang ada di sekitar kita. 6. Asas kesetiaan. Dengan adanya kesetiaan, masyarakat akan mencapai tujuan dan persatuan dalam kebinekaan.